Negara Malaysia dan Indonesia bertetangga. Kedua negara dikenal sebagai serumpun karena memiliki banyak kesamaan akar budaya, sejarah, agama, bahkan keturunan yang sama. Malaysia ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya sebagai pusat pemerintahan federal. Bentuk negara Malaysia adalah monarki konstitusional federal. Kepala negara dipegang oleh raja, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin Perdana Menteri. Raja Malaysia menyandang gelar yang di-Pertuan Agong, dan dipilih dari penguasa negara bagian, untuk masa jabatan 5 tahun. Negara Malaysia berbentuk federal, yang terdiri dari 13 negara bagian, dan 3 wilayah persekutuan. Adapun ke-13 negara bagian yaitu, Johor, ibu kotanya Johor Baru, Kedah, ibu kotanya Alor Setar, Kelantan, ibu kotanya Kota Bahru, Melaka, ibu kotanya Kota Melaka, Negeri Sembilan, ibu kotanya Seremban, Pahang, ibu kotanya Kuantan, Perak, ibu kotanya Ipoh, Perlis, ibu kotanya Kangar, Pulau Pinang, ibu kotanya Georgetown, Selangor, ibu kotanya Shah Alam, Terengganu, ibu kotanya Kuala Terengganu, Sabah, ibu kotanya Kinabalu, dan Sarawak, ibu kotanya Kuching. Kemudian 3 wilayah persekutuan, yaitu Kuala Lumpur, ibu kotanya Kuala Lumpur, Putrajaya, ibu kotanya Putrajaya, dan Labuan, ibu kotanya Bandar Labuan, atau Victoria. Negara bagian Sarawak dan Sabah, serta wilayah persekutuan Labuan, berada di Pulau Kalimantan, atau Malaysia Timur. Hingga bulan Juni tahun 2023, penduduk Malaysia mencapai 34,2 juta jiwa, bandingkan dengan Indonesia sebanyak 278,69 juta jiwa. Dari jumlah ratusan juta jiwa tersebut, banyak di antara mereka yang mencari nafkah di negara lain. Sepanjang tahun 2022, Indonesia mengirimkan sebanyak 200.761 pekerja migran. Mereka tersebar dan ditempatkan di beberapa negara, seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Arab Saudi, Singapura, Jepang, Italia, Polandia, dan Maladewa. Berdasarkan negara penempatan, pengaduan terbanyak berasal dari PMI, yang ditempatkan di Saudi Arabia, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan United Emirates Arab. Beberapa kasus yang dialami pekerja migran Indonesia, seperti kegagalan keberangkatan, penipuan peluang kerja, perekrutan ilegal, gaji tidak dibayar, dan meninggal dunia di negara tujuan. Malaysia sebagai negara tetangga, salah satu negara tujuan utama pekerja migran Indonesia. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, menyebutkan bahwa pada bulan Oktober tahun 2022, penempatan pekerja migran Indonesia di Malaysia mencapai 24.088 orang. Angka sebesar itu hanya terjadi dalam waktu 1 bulan saja, dan belum termasuk pekerja migran ilegal. Kali ini, kita akan merujuk ke negara bagian Sabah, Sarawak dan sekitarnya, karena banyak orang Bugis dari Sulawesi Selatan yang berdiam di wilayah ini. Mereka hidup di berbagai sektor dan profesi. Sabah dikenal negara kaya dengan sumber daya, terutama minyak, gas, kayu, dan minyak sawit. Pada tahun 2022,
penduduk Sabah mencapai 3.418.785 jiwa. Dari jumlah tersebut terdiri beberapa etnis, diantaranya Bugis, Kadasan, Bajau, Melayu, Murut, Tionghoa, dan etnis lainnya. Sementara penduduk Sarawak pada tahun 2020 mencapai 2.907.500 jiwa, yang terdiri dari etnis Bugis, Dayak, Tionghoa, Melayu, Bidayuh, Melanau, Ulu, Kedayan, Jawa, Murut, dan India. Bangsa Bugis di Sabah telah membentuk kumpulan masyarakat terbesar. Mereka dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Melayu berdarah Bugis sekitar 10%, Bugis bertaraf warga negara sekitar 30%, dan Bugis bukan bertaraf warga negara sekitar 60%. Sentra-sentra permukiman orang-orang Bugis di Sabah, Malaysia tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Sebatik, Sungai Nyamuk, Kota Kinabalu, Sandakan, Lahad Datu, Tawau, dan kota kecil lainnya seperti Semporna, Kunak, Kinabatangan, Beluran, Keningau, Telupit, Ranau, Kundasan, Kampung Sungai Imam, dan wilayah lainnya. Secara administratif, Pulau Sebatik dikuasai oleh 2 negara. Sebatik bagian utara dikuasai oleh Malaysia, dan Sebatik bagian selatan dikuasai oleh Indonesia. Pembagian ini berdasarkan Perjanjian Konvensi London tahun 1891. Wilayah Sebatik yang dikuasai oleh Belanda diambil oleh Indonesia, dan wilayah Sebatik yang dikuasai oleh British Inggris diambil oleh Malaysia. Saat ini, wilayah Sebatik Indonesia masuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dan wilayah Sebatik Malaysia masuk dalam negara bagian Sabah Malaysia. Mayoritas penduduk Pulau Sebatik bersuku Bugis, dan menurut penelusuran sejarah, orang Bugis pertama yang datang ke Pulau Sebatik bernama Ambo Emang. Di daerah Sebatik ini sangat unik, karena masyarakat berbelanja menggunakan mata uang ganda. Terkadang mereka menggunakan rupiah Indonesia, terkadang juga menggunakan ringgit Malaysia. Di Sabah, Malaysia, terdiri dari beberapa bandar atau distrik, diantaranya Kota Kinabalu, Sandakan, Lahad Datu, Tawau, Semporna, Kunak, Kinabatangan, Beluran, Keningau, Telupit, Ranau, dan Kundasan. Dalam perkembangannya, Tawau saat ini merupakan kota terbesar ketiga di negara Sabah, setelah Kota Kinabalu dan Sandakan. Perkembangan pesat di Sabah, karena didukung industri dan perkebunan kelapa sawit, yang luasnya mencapai jutaan hektar. Disinilah kebanyakan masyarakat Bugis menempa hidup selama berpuluh-puluh tahun. Oleh sebab itu, pekerja migran Indonesia yang berada di Sabah bekerja di berbagai sektor, sebagian besar bekerja di perladangan dan profesi lainnya. Sebenarnya, kehadiran orang Indonesia di wilayah Malaysia, khususnya kaum Bugis, telah berlangsung sejak ratusan tahun silam. Dari catatan sejarah, sejak abad ke-16, orang-orang Bugis dari Sulawesi Selatan telah melakukan petualangan ke berbagai pelosok negeri. Mereka berlayar dari Sulawesi menuju Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaka, dan wilayah lainnya. Perlu diketahui, sebelum negara Indonesia dan Malaysia berdiri, di Pulau Sulawesi telah berdiri kerajaan-kerajaan Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja.
Beberapa kerajaan Bugis klasik antara lain Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Supa, Sawito, Sidenreng Rapang, Tanete, Sinjai, dan Baru. Dari 4 suku besar di Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, membentuk kerajaan-kerajaan. Kemudian antar kerajaan melakukan interaksi sosial, politik, hingga perkawinan, dan kekerabatan ini masih terus berlangsung hingga sekarang. Sehingga jangan heran, kendati berasal dari etnis yang berbeda, tetapi ketika berjumpa di perantauan, mereka senasib dan sepenanggungan. Pusat-pusat permukiman suku Bugis di Sulawesi Selatan berada di wilayah Bone, Sopeng, Wajo, Sidenreng Rapang, Pinrang, Parepare, Baru, Sinjai hingga Bulukumba, dan daerah peralihan lainnya. Dari daerah-daerah inilah, penduduknya kerap melakukan petualangan dan penghijrahan ke berbagai wilayah dan pelosok, termasuk ke negara Sabah Malaysia. Dalam tahun 1840, orang Bugis mulai masuk di Kampung Ranggo. Waktu itu masih hutan belantara, dan dihuni beberapa orang suluk. Kelompok orang Bugis tersebut dipimpin oleh Lasenong. Ia adalah keluarga dekat Lama Paseling, Sultan Adam Najamuddin, Matin Roe Risalasana, Raja Bone ke-26, yang memerintah tahun 1835 sampai tahun 1845. Lasenong dan rombongan turut bersama James Brooke, sepulangnya bertemu Raja Bone, pada tanggal 20 Januari tahun 1840. Maksud kedatangan James Brooke ke Bone waktu itu untuk mengunjungi Gua Mampu. 2 tahun kemudian James Brooke menjadi Raja Sarawak pada tanggal 18 Agustus tahun 1842. Selama di Ranggo, orang-orang Bugis tersebut melakukan hubungan dengan pemerintah Kerajaan Sulu. Mereka bekerja sebagai upahan Kerajaan Sulu untuk memberantas lanun-lanun di perairan Laut Sulu dan Borneo. Kampung Ranggo masa itu menjadi pangkalan orang-orang Bugis untuk pulang balik ke Sulawesi Selatan. Di sana mereka menjadi pedagang sambil membawa pekerja buruh dari Sulawesi untuk bekerja di kebun-kebun milik British Inggris ketika itu. Sejak itulah orang-orang Bugis berdatangan ke Tawau dan wilayah sekitarnya. Mereka yang datang terdiri dari pedagang, pekerja buruh, dan ulama. Dalam keseharian orang-orang Bugis tersebut berinteraksi dan beradaptasi dengan penduduk pribumi, seperti etnis Melayu dan Suluk, sehingga terjadi asimilasi budaya melalui perkawinan. Setiap gelombang kedatangan orang-orang Bugis, dipilih seorang pemimpin dengan gelar Puak Ado, misalnya La Malarangeng Daeng Mapata dengan gelar Puak Ado. Mereka datang dari Wajo Sulawesi bersama Laneke, Lagimpe, dan Haji Usman, bersamaan ketika mulai eksplorasi dan pengembangan kota Tawau. Oleh sebab itu, istilah Puak Ado bukan nama orang, tetapi merupakan gelar jabatan. Orang-orang Bugis memiliki nama yang unik-unik, biasanya diberikan nama sesuai karakternya. Misalnya Laneke artinya banyak bicara, Lagimpe artinya tidak sayang dirinya, diberi nama Lambo karena tubuhnya gempal dan tambun, Daeng Mapata artinya berhati-hati, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, beberapa daerah baru terus dieksplorasi oleh kaum Bugis bersama suku pribumi, termasuk pengembangan kota Tawau.
beberapa orang Bugis yang terlibat dalam eksplorasi kota Tawau antara lain La Malarangeng Daeng Mapata dengan gelar Puak Ado, Laneke, La Gimpe, dan Haji Usman. Mereka adalah orang Bugis yang datang dari Peneki dan Tosora dalam wilayah Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan sekarang ini. Gelombang kedatangan orang Bugis berikutnya ke wilayah Tawau Sabah Malaysia terjadi pada tahun 1885, dipimpin oleh Laten Roaji, Toampo, Arung Apanang. Ada juga yang menyebut La Toampong bin La Maguliga Andi Bangkung. Ia membawa 25 orang Bugis dari Sulawesi. Ketika awal pengembangan Pekan Tawau sebagai pusat pemerintahan Inggris British, La Toampong bin La Maguliga Andi Bangkung bekerja sama dengan salah seorang pegawai kerajaan British di Tawau yang bernama Ki Abdullah. Pada tahun 1889, pihak British Inggris mengangkat La Toampong bin La Maguliga Andi Bangkung sebagai pemimpin masyarakat Melayu Tawau, sehingga diberikan pula gelaran penghulu Puak Ado. Mereka bertugas untuk mengurus Tawau, terutama segala urusan yang melibatkan orang-orang Bugis dan Melayu. La Toampong bin La Maguliga Andi Bangkung ketika itu dianggap sebagai ketua masyarakat orang-orang Melayu di Tawau oleh pihak British, karena kewibawaan beliau sangat dihormati oleh masyarakat pribumi. Di Tawau Sabah Malaysia, La Toampong bin La Maguliga Andi Bangkung kawin dengan seorang gadis dari kerajaan Sulu bernama Sahara. La Toampong bin La Maguliga Andi Bangkung memegang jabatan sebagai Puak Ado di Tawau hingga beliau meninggal dunia pada tahun 1902. Pada tahun 1930, seorang keturunan Bugis yang bernama Haji Abdullah Salim bin Palalo, yang lebih dikenal dengan nama Haji Imam Salim bin Palalo, memimpin masyarakat tempatan untuk pengembangan wilayah Tanjung Lalang. Akan tetapi kemudian hari, berganti nama menjadi Kampung Sungai Imam. Pergantian nama itu dilakukan untuk mengenang jasa-jasa Haji Imam Salim bin Palalo semasa hidupnya. Pada masa pemerintahan British, Haji Imam Salim bin Palalo dilantik sebagai Puak Ado atau penghulu di Tawau dan ditugaskan sebagai imam dan juru nikah, menangani hal ihwal perkawinan masyarakat Islam di wilayah itu. Beliau adalah seorang Bugis turunan dari Puak Ado, La Toampong bin La Maguliga Andi Bangkung, yang sangat dihormati oleh masyarakat pribumi di Tawau. Haji Imam Salim bin Palalo kawin dengan Uduy Malewah dan dikurniakan 2 orang putra yang bernama Baco dan Sulaiman, serta mempunyai 2 anak angkat perempuan yang bernama Maryam dan Safiyah. Kampung Sungai Imam terletak sekitar 17 km dari Bandar Tawau. Sekarang ini Kampung Sungai Imam juga didiami oleh etnis Bugis, Melayu, Cina, Hindia, Jawa, Suluk, Tidong, dan Bajau. Gelombang kedatangan Bugis berikutnya ke wilayah Sabah Malaysia terjadi pada tahun 1960. Pada masa itu terjadi pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan, pimpinan Kahar Muzakar. Pemberontakan itu mulai tahun 1950 sampai tahun 1965. Di tanah Bugis Sulawesi Selatan, rentang waktu pemberontakan itu biasa disebut masa-masa gerombolan, di mana-mana kerap terjadi penculikan dan penangkapan. Pemberontakan yang berlangsung selama 15 tahun itu
mengakibatkan masyarakat Bugis hidup menjadi tidak tenang dan terancam. Mereka tidak bebas berusaha dan mengolah lahan-lahan pertaniannya, sehingga sebagian warga Bugis memboyong keluarganya dan memilih meninggalkan kampung halaman Sulawesi. Mereka sebagian memilih berhijrah ke wilayah Sabah, Malaysia. Masyarakat Bugis yang berhijrah tersebut umumnya berasal dari Bone, Wajo, Sopeng, Sinjai, Sidrap, Pinrang, Enrekang, dan daerah Bugis lainnya. Pada tahun 1960-an, Sabah, Malaysia telah menjadi sebuah negeri yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh ekspor kayu, perkebunan, dan eksploitasi minyak bumi. Namun demikian, Sabah waktu itu menghadapi kendala masalah tenaga kerja. Penduduk asli Sabah lebih banyak memilih bidang pekerjaan yang tidak tergolong berbahaya, sulit, dan kotor. Akibatnya, negeri Sabah ataupun Tawau terpaksa bergantung pada tenaga buruh impor, khususnya pendatang asing yang berasal dari Indonesia. Bagi perantau Bugis dari Sulawesi, masalah sulit, sukar, kotor, dan berbahaya dianggap enteng. Orang-orang Bugis sudah ditempa dan terlatih dengan berbagai gelombang hidup. Orang Bugis mempertaruhkan sirinya ketika merantau. Mereka merasa malu bila tidak bisa pulang untuk memperlihatkan bukti keberhasilannya di rantau. Setelah meninggalkan tanah kelahirannya, kadangkala hingga bertahun-tahun mereka tidak kembali, hanya untuk mencari kekayaan, hingga berhasil dan berharta. Orang Bugis berani mengambil risiko untuk mendapatkan akses yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas kehidupannya. Kegiatan merantau yang penuh dengan risiko, sepertinya sangat sesuai dengan watak migran Bugis, yang selalu berani menanggung risiko, selama risiko itu sebanding dengan hasil yang diperolehnya. Tidak heran jika orang Bugis tidak akan merasa gentar dengan kegiatan usaha yang menyerempet bahaya di perantauan. Di Sulawesi Selatan, pada tahun 1970-an, sudah banyak kapal-kapal pelni yang menghubungkan pelabuhan Makassar Parepare dengan pelabuhan Balikpapan, Samarinda, dan Tarakan. Bahkan menjelang tahun 1990, telah menyinggahi pelabuhan Nunukan. Dari Nunukan, kemudian masuk ke wilayah Sabah, Malaysia. Dalam tahun 1970 sampai tahun 1980, banyak dari para migran Bugis yang harus menjual dan menggadaikan tanah dan sawahnya kepada keluarga atau tetangga yang tidak pergi, hanya sekadar dapat membiayai perjalanan mereka ke tempat tinggal mereka yang baru. Mereka berangkat berombongan dari pelabuhan Makassar ke Tanjung Priuk, untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke berbagai wilayah tujuan, seperti Sumatera dan tempat lainnya. Sementara yang lain, melalui pelabuhan Parepare merantau ke Toli-Toli, Samarinda, Bontang, Tarakan, dan Tawau Sabah lewat Nunukan, di mana sebagian di antaranya ada yang akhirnya memilih menetap di Nunukan. Migran Bugis yang datang belakangan ke Tawau Sabah, Malaysia, tampaknya lebih memilih hidup dan menetap dalam perkampungan-perkampungan Bugis yang telah dirintis oleh pendahulunya. Terkait budaya, pada zaman modern, Bugis Sabah tidak lagi bertutur bahasa Bugis atau mengikuti adat Bugis seperti di Sulawesi, akan tetapi mereka bertutur dan mengamalkan cara hidup Melayu tempatan. Hal itu berbeda dengan yang berstatus Bugis asli Indonesia, yang masih mengamalkan adat budaya
dan berbahasa Bugis. Orang Bugis yang datang di Sabah ketika zaman British dan sebelum Sabah merdeka telah menjadi penduduk pribumi di negeri Sabah. Mereka kawin dengan wanita-wanita tempatan seperti Suluk dan Tidung. Seiring perkembangan, kesemua masyarakat Bugis di Tawau kini telah bercampur keturunan melalui perkawinan dengan etnis lain seperti Tidung dan Suluk yang merupakan pribumi Sabah, di mana kedua etnis ini sudah ada di Tawau 100 tahun sebelum kedatangan orang Bugis. Mayoritas Bugis yang ada di Sabah merupakan anak cucu Bugis yang berhijrah dari kerajaan Bone, Wajo, Sopeng, Enrekang, Pinrang, Rapang, Sinjai, dan lainnya. Kebanyakan komunitas Bugis di Sabah bermukim di daerah Tawau hingga ke kawasan daerah sekitarnya, seperti Kunak dan Lahat Datu, serta daerah lainnya. Masa kini, terdapat puluhan ribu rakyat Indonesia dari suku Bugis berada di Tawau, menyumbang tenaga dan pikiran mereka untuk kemajuan negeri Sabah. Dengan adanya Tawau, bandar negara Malaysia yang terdekat, mereka datang berduyun-duyun untuk mencari rezeki di Malaysia, yang memang menyediakan banyak peluang pekerjaan, dengan gaji yang lumayan. Di Tawau, mereka berusaha untuk mendapatkan kewarganegaraan negara Malaysia, dengan cara tinggal dalam tempo yang lama di Tawau. Bugis di Tawau Sabah Malaysia terbagi dua kategori, yaitu Melayu keturunan Bugis dan Bugis Tulen. Bugis Tulen berbeda dengan Melayu Bugis. Bugis Tulen di Sabah sangat mementingkan asal-usul keturunan mereka. Kelompok Bugis Tulen lebih bersifat mengutamakan kaum sendiri untuk memilih pasangan hidup. Mereka masih kental dengan budaya Bugis, seperti di Sulawesi. Bugis asli Indonesia yang datang belakangan, masih kental dengan nama-nama seperti Bacok, Ambo, Bece, Bedu, Bolong, Patawari, Mapiase dan nama Bugis lainnya. Kendati demikian, ada juga di antara mereka yang memberikan anak-anaknya dengan nama tempatan. Setelah Tawau Sabah Malaysia menjadi lubuk pekerjaan yang bergaji lumayan, kehadiran Bugis Indonesia sudah tidak terkawal. Jumlahnya semakin bertambah hingga hari ini. Mereka tersebar di seluruh negeri Sabah. Oleh sebab itu, pada tahun 2013, pemerintah Indonesia mendirikan konsulat yang secara resmi mewakili, memperjuangkan dan melindungi kepentingan negara Indonesia. Konsulat Republik Indonesia memiliki tugas utama dalam meningkatkan hubungan diplomasi yang berkaitan dengan kekonsuleran, ekonomi dan sosial budaya, serta memberikan layanan dan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang ada di Tawau. Wilayah kerja Konsulat Republik Indonesia di Tawau meliputi bagian Tawau yang terdiri atas Bandar, Kota Tawau, daerah Lahat Datu, daerah Kunak, daerah Semporna, dan Kalabakan. Pada awalnya, pemerintah Republik Indonesia menempatkan perwakilannya untuk wilayah Sabah dan Sarawak, dengan membuka kantor perwakilan tingkat konsulat di kota Kinabalu, dengan wilayah kerja meliputi Sabah dan Sarawak. Pada tahun 1968, kantor perwakilan Republik Indonesia di Tawau dibuka dengan nama Kantor Perwakilan Imigrasi dan Bea Cukai. Kantor ini bertugas untuk memfasilitasi pelayanan warga Indonesia dan barter trade antara Malaysia dan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur.
Hubungan bilateral Indonesia-Malaysia yang semakin pesat telah mendorong interaksi kedua negara untuk mengawal kepentingan yang lebih luas. Oleh sebab itu, Konsulat Republik Indonesia yang berada di Kota Kinabalu sebagai ibu kota negara bagian Sabah ditingkatkan menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) pada tanggal 14 April tahun 1984. Pemerintah Republik Indonesia kemudian memutuskan untuk menetapkan KPTF KJRI Kota Kinabalu di Tawau sebagai kantor Konsulat Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember tahun 2010. Itulah kilasan sejarah keberadaan Bugis di Tawau, Sabah, Malaysia. Aga kareba, salama tapada salama.